Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Widyaningsih dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak tunarungu. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, kita akan membahas tentang pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya bagi anak tunarungu. Sebelum itu kita akan mengetahui apa sih anak tunarungu. Tunarungu secara etimologi berasal dari kata tuna dan juga rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Menurut KBBI, tunarungu adalah istilah lain dari tuli, yaitu tidak dapat mendengar karena rusak pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu mendengar atau kurang mendengar suara. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunarungu. Terdapat 5 jenis, yaitu pertama, ketunarunguan ringan, yaitu kehilangan 15 desibel sampai dengan 30 desibel. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal atau kemampuan mendengar untuk bicara dan membedakan suara-suara dalam taraf normal. Yang kedua, ketunarunguan sedang, kehilangan 31 desibel sampai dengan 60 desibel. Daya tangkap terhadap suara percakapan manusia hanya sebagian atau kemampuan mendengar dan kapasitas untuk bicara hampir normal. Kemudian ada ketunarunguan berat, kehilangan 61 desibel sampai dengan 80 desibel. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada atau kemampuan mendengar dan kapasitas membedakan suara tidak ada. Kemudian ada ketunarunguan sangat berat, yaitu daya tangkap terhadap percakapan manusia tidak ada sama sekali, kapasitas membedakan suara bunyi dan kemampuan bicara sudah tidak ada. Kehilangan 91 desibel sampai dengan 120 desibel. Yang terakhir, ketunarunguan total, kehilangan lebih dari 120 desibel. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali atau tidak mampu mendengar sama sekali. Selanjutnya berdasarkan terjadinya kehilangan, yaitu ada tunarungu bawaan dan tunarungu setelah lahir. Tunarungu bawaan adalah ketika lahir anak sudah menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak terdengar lagi. Kemudian tunarungu setelah lahir yaitu terjadinya tunarungu setelah anak lahir yang diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Kemudian ada karakteristik anak tunarungu. Yang pertama dari segi intelijensi. Secara kemampuan intelijensi, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya. Namun demikian, secara fungsional intelijensi mereka berada di bawah anak normal karena mereka mengalami kesulitan dalam memahami bahasa, serta perkembangan intelijensi anak tunarungu tidak sama dengan anak normal karena anak belajar banyak dari apa yang didengar lalu diproses dalam berpikir. Kemudian dari segi bahasa dan bicara, anak tunarungu mengalami hambatan karena adanya hubungan antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Sedangkan bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan dari apa yang didengar, sehingga anak tunarungu dalam pemilihan kosakata dan mengartikan arti kiasan mengalami kesulitan. Kemudian ada dari segi emosi dan juga sosial. Anak tunarungu dapat melihat semua apa yang ada di sekitarnya, namun tidak dapat mendengarnya. Itu sebabnya anak tunarungu cenderung memiliki emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan mudah merasa kurang percaya diri. Yang terakhir yaitu dari segi kepribadiannya. Anak tunarungu yang tidak berpendidikan cenderung murung, mudah curiga, curang, kejam, tidak simpatik, tidak dapat dipercaya, cemburu, tidak wajar, egois, ingin membalas dendam, dan sebagainya. Lingkungan yang menyenangkan dan memanjakan dapat berpengaruh terhadap ketidakmampuan dalam penyesuaian mental maupun emosi. Anak tunarungu menunjukkan kondisi yang lebih neurotik, mengalami ketidakamanan dan berkepribadian tertutup atau introvert. Selanjutnya ada penyebab tunarungu. Kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu seperti cacar air selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. Tanda-tanda masalah pendengaran adalah mengarahkan salah satu telinga
ke pembicara menggunakan salah satu telinga dalam percakapan atau tidak memahami percakapan ketika wajah pembicara tidak dapat dilihat. Indikasi lain adalah tidak mengikuti arahan, seringkali meminta orang untuk mengulang apa yang mereka katakan, salah mengucapkan kata atau nama baru, atau tidak mau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Nah, penyebab tunarungu juga bisa diklasifikasikan menjadi 4, yaitu prenatal, natal, faktor resus, postnatal. Prenatal yaitu ada faktor keturunan, cacar air atau campak, terjadi keracunan darah, penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar, dan kekurangan oksigen. Kemudian ada ketika melahirkan, terus yaitu faktor resus dari ibu dan anak yang sejenis, yaitu anak lahir prematur, anak lahir menggunakan alat bantu, proses kelahiran yang terlalu lama. Ada postnatal yaitu infeksi, meningitis, tunarungu perseptif yang bersifat keturunan, otitis media yang kronis, terjadinya infeksi pada alat-alat pernafasan. Selanjutnya yaitu layanan pendidikan inklusi bagi tunarungu. Layanan pendidikan ini mungkin kita juga sebelumnya sudah mengenal tentang sekolah luar biasa. Tapi di sini kita akan membahas tentang layanan pendidikan inklusi bagi tunarungu. Sebelum itu, apa sih pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara di kelas biasa bersama teman-temannya. Karena selama ini anak berkebutuhan khusus disediakan fasilitas khusus, yaitu yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu sekolah luar biasa. Dengan adanya pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, ramah, dan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa. Nah, selanjutnya pendidikan inklusi juga terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi jangan membelakangi ketika berbicara. Anak tunarungu harus di depan. Posisikan telinga yang tidak tunarungu di posisi terbaik, karena mungkin saja ada anak tunarungu yang hanya tunarungu di bagian kanan ataupun di bagian kiri. Nah, posisikan telinga yang tidak tunarungu di posisi yang terbaik agar anak mampu mendengar dengan baik, berbicara dengan suara biasa dan tidak terlalu cepat, agar mereka dapat membaca gerak bibir kita sehingga mereka pun memahami apa yang kita bicarakan. Jika materi tersebut berbentuk bacaan seperti seperti IPS atau pendidikan kewarganegaraan, sederhanakan kalimatnya agar mudah dimengerti oleh anak. Kemudian anak tunarungu juga dikenal sebagai anak yang miskin kosakata. Oleh karena itu harus sering memberikan tambahan kosakata. Guru harus memastikan bahwa anak tunarungu memahami dengan benar kata-kata atau istilah yang digunakan. Hindari menggunakan metode ceramah secara berlebihan. Maksudnya, sering menggunakan ucapan tapi tidak dibarengi dengan visual, tapi lebih baik menggunakan metode yang bersifat visual seperti demonstrasi, bermain peran, dan sebagainya. Itu tadi pembahasan mengenai pendidikan inklusi bagi anak tunarungu. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.